Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan lanjut bagian ketiga dari perjamuan Tuhan ini dengan pertanyaannya adalah tujuan dari perjamuan Tuhan. Kita bisa baca di dalam pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 26. Kemudian pada hari apa dari minggu itu murid-murid berkumpul dan memecahkan roti. Dan apa tujuan utama dari perkumpulan itu, serta anggota dari berapa jemaat yang ada di dalam perkumpulan itu. Semuanya kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-7. Yang berikut pertanyaannya adalah, berapa kali murid-murid yang pertama itu berkumpul untuk memecahkan roti? Jawabannya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Kemudian pertama Korintus 16 ayat 1 dan 2, serta kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 7 juga yang tadi kita belajar sebelumnya. Kemudian apa yang dikatakan mengenai perkumpulan hari Tuhan? Jawabannya di dalam Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Yang berikut, apa yang kita ikrarkan atau ditunjukkan dengan perjamuan Tuhan? Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 jelas kita menemukan jawabannya. Selanjutnya pertanyaannya adalah, di mana itu meja Tuhan? Dalam kitab Lukas 22 ayat 29 dan 30. Yang berikutnya adalah, dengan siapa kita berkumpul? Kita dapat baca dalam pertama Korintus 10 ayatnya yang ke-16. Lanjut saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan berikutnya, siapa yang kita periksa? Yaitu pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-28. Juga menjelaskan apa yang diajarkan Alkitab kepada kita. Itu akan mengajarkan bahwa meja Tuhan adalah di dalam kerajaannya dalam Lukas 22 ayat 29 dan 30 tadi, dan bahwa anggota lebih dari satu jemaat memakan dari meja yang sama dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 47, dan bahwa setiap orang memeriksa dirinya sendiri sebelum dilakukan atau mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Kita bisa baca dalam pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-28. Dan kita memakan dengan tiada berlayakkah atau dengan berlayakkah? Itu di ayat yang ke-29 dari pertama Korintus 11. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan Kristus dan rasul-rasul setelah perjamuan itu, kita bisa baca di dalam kitab Markus 14 ayat 26 dan Matius 26 ayat 30. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah belajar tentang perjamuan Tuhan selama beberapa bagian ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan sehingga dapat menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.